Oke, pada video kali ini ketemu lagi dengan saya, Lisafina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Ether Channel. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang Spanning Tree Protocol. Jadi, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Ether Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dengan contoh protokol terlebih dahulu. Saya akan menambahkan dua switch di sini, lalu saya akan hubungkan dua kabel di sini. Saya akan fast forward. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa kabel satu berwarna kuning karena ini menjadi alternate port, menghindari dari looping yang dari spanning tree protokol itu. Lalu saya akan menambahkan dua kabel lagi, jadi total kabelnya ada 4. Dan saya akan menghilangkan tulisan FA0/1 sampai berapa gitu ya, agar lebih rapi. Kalian bisa pencet option lalu preference. Nah, di sini kalian bisa klik yang always show for labels in logical WordPress. Di sini ada 3 kabel yang mati karena agar menghindari dari looping sendiri ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Ether Channel. Nah, Ether Channel sendiri akan mengombinasikan atau menjadikan satu keempat kabel ini yang nantinya akan menjadi satu kabel saja. Misalkan salah satu kabel sini hanya memiliki bandwidth 100 MB. Nah, tapi kita ingin bandwidth-nya itu menjadi 400 MB. Maka kita memerlukan 4 kabel. Nah, sementara itu kita harus menggabungkan 4 kabel itu menjadi satu kabel. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya Ether Channel. Agar bandwidth-nya itu menjadi 400 dengan satu kabel. Nah, nanti jadinya 4 kabel ini akan menjadi satu kabel, walaupun secara fisiknya itu 4 kabel, tapi dalam sistem itu merupakan satu kabel doang. Untuk Ether Channel sendiri memiliki beberapa protokol. Untuk yang pertama yaitu ada LACP atau Open Standard. Kemudian yang kedua ada PGAP. Ini untuk Cisco. Nah, yang terakhir ada layer 3. LACP ataupun Open Standard itu kita gunakan untuk kita memiliki switch dari Cisco. Nah, ada switch yang lain yang bukan dari Cisco. Kita akan mengkonfigurasi Ether Channel, maka kita menggunakan protokol LACP. Lalu PGAP sendiri itu khusus Cisco. Kalau kita mempunyai switch Cisco dan satu yang lainnya itu switch Cisco, kita harus menggunakan PGAP. Tapi kalau kita mau menggunakan model LACP ya nggak apa-apa. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi Ether Channel-nya. Kita klik switch 0, masuk ke CLI, lalu enable dan conte. Kita akan mengkonfigurasi multitrunk terlebih dahulu. Kita masuk ke interface and range FA. Kita nyalakan terlebih dahulu FA0/1 sampai 4. Lalu kita masukkan switch for mode trans. Kemudian untuk switch 1 kita juga sama konfigurasinya. Enable conte interface and range FA0/1 sampai 4. Switch for mode trans. Kita fast forward. Setelah itu kita akan mengonfigurasi di switch 0 terlebih dahulu. Caranya kalian masuk ke interface range terlebih dahulu.
Nah, di sini saya sudah masuk, jadi langsung saja konfigurasi channel group. Dan kita tanda tanya terlebih dahulu. Dan di sini ada angka 1 sampai 6, yang artinya kita bisa membuat Ether channel sampai 6. Saya akan membuat Ether channel yang ke-1, lalu modenya kita tanda tanya terlebih dahulu. Dan di sini ada beberapa mode, ada aktif, yang merupakan LHCP, dan auto, yang merupakan PGAP, desirable, PGAP, on, Ether channel only, dan pasif itu LHCP only. Dan di sini kita akan belajar menggunakan LHCP terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan menggunakan yang aktif. Bedanya yang aktif sama yang pasif itu, yang aktif lebih bersifat mengajak dan yang pasif itu sifatnya menunggu. Kalau aktif bertemu dengan aktif maka jadinya akan LHCP. Kalau pasif bertemu pasif maka hasilnya sama-sama menunggu. Kita ambil saja. Lalu kita konfigurasi yang sama di swiss 1, channel group 1, channel grupnya harus sama ya guys. Modenya kita di sini pasif. Bentar, ini masih menunggu. Kita fast forward terlebih dahulu. Dan semua kabelnya sudah nyala, jadi warna hijau. Yang artinya, yang tadinya satu kabel ini, yang artinya tadi satu kabel merupakan kecepatannya 1 mega. Yang kita menggunakan itu channel, jadi kita menjadikannya satu kabel saja dalam sistem. Maka satu kabel ini bandwidth-nya sudah menjadi 400 mega. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi menggunakan PGAP. Kita menekan switch baru. Di sini gunakan multi-layer switch. Lalu sambungkan dengan 3 kabel. Selanjutnya kita akan melakukan terang terlebih dahulu. Kita exit. Lalu masuk ke interface range. FA0/5-7. Switch bar mode terang. Kemudian kita akan membuat channel group. Atau channelnya 2 atau berapa? Di sini saya akan menggunakan grup yang kedua, yaitu modenya. Di sini saya akan melakukan PAGP. Di sini ada pilihan auto dan desirable. Nah, untuk desirable sendiri artinya yaitu mengajak, auto artinya menunggu. Desirable kalau bertemu dengan desirable maka artinya sama-sama mengajak. Yang nantinya akan menjadi ether channel. Namun kalau auto bertemu dengan auto maka tidak akan menjadi ether channel. Setahu saya gitu. Kalau desirable bertemu dengan auto maka akan jadi mengajak ether channel. Itu sini desirable. Lalu kita ke multi layer switch. Kita 0 terus enable contact. Lalu interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu kita switch port mode terang. Ini jika kita langsung switch port mode terang maka hasilnya adalah reject. Karena ini di multi layer switch. Ataupun ditolak. Karena ini switch layer 3, makanya kita harus encapsulation terlebih dahulu. Lalu kita akan konfigurasi encapsulation terlebih dahulu dengan ketikan switch port terang encapsulation.1q, enter. Nah, baru kita switch port mode terang. Nah, maka interface tersebut sudah berhasil kita terang. Selanjutnya kita akan membuat ether channelnya, yaitu channel group 2 mode desirable fast forward. Nah, di sini sudah nyala jadi hijau semuanya. Kita akan coba cek di sini dengan do show ether channel zoom. Di multi-layer switch ada 2, yaitu merupakan grupnya. Grup apa? Yang berarti ini grup 2, port 2. Di sini ada SU. SU ini berarti layer 2, S-nya itu untuk layer 2, sedangkan P-nya itu in use. Yang berarti SU ini adalah layer 2 in use. Gunakan protokol PAGP, lalu portnya 1 sampai
3. Lalu kita cek di switch 1, lalu kita undo show ether channel. Sebentar ya. Nah, di sini terdapat grup 1 dan grup 2. Grup 1 menggunakan LHCP FA0/1 sampai 4. Grup 2 menggunakan PAGP FA05 sampai 7. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan konfigurasi ether channel di layer 3. Untuk layer 3 sendiri, itu ada yang namanya on. Kita akan coba menambahkan multi-layer switch di sini. Lalu kita akan hubungkan dengan 3 kabel. Kita akan coba nyalakan kembali. Nah, untuk layer 3 di sini kita tidak menggunakan mode terang, tapi kita akan menggunakan IP. Contohnya di sini untuk multi-layer switch kita ubah menjadi nama switch multi-layer switch 1. Lalu untuk multi-layer switch 1 kita akan ubah menjadi multi-layer switch 2. Untuk multi-layer switch 1 kita akan menggunakan IP 20.20.20.1. Lalu untuk multi-layer switch 2 kita akan menggunakan 20.20.20.2. Kita akan masuk ke multi-layer switch 1 terlebih dahulu, kita enter, kita exit. Setelah itu kita akan masuk ke interface range FA0/4 sampai 6. Kemudian kita akan no switch port. No switch port ini untuk mendesirablekan yang ada di FA0/4 sampai 6. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan membuat channel grupnya. Channel grupnya saya akan menggunakan channel group 3 dengan mode. Di sini ada mode on yang digunakan untuk layer 3. Channel group 3 mode on. Lalu enter. Kemudian kita akan masuk ke interface PO3, lalu kita enter. Nah, interface PO3 ini merupakan interface dari port channel group 3. Di sini kita akan gunakan IP, kita akan menambahkan dengan ketikan IP yang ada 20.20.20.1 dengan subnet mask 255.055.055.0. Lalu kita enter. Nah, kemudian switch 2 kita no. Lalu enable content, masuk ke interface range FA0/1 sampai 3. Lalu kita enter, kita no switchboard terlebih dahulu. Setelah itu kita buat channel group 3 dengan mode on. Setelah itu kita masuk ke interface PO3 atau interface channel port 3. Setelah itu kita akan tambahkan IP-nya yaitu 20.20.20.2 lalu dengan subnet mask 255.055.055.0. Lalu kita enter. Kita akan coba menghilangkan nama ini terlebih. Kita fast forward. Kita akan coba cek di sini to show ether channel kembali. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada grup 3, ada PO3 RU. PO3 ini artinya channel grup 3. RU ini adalah layer 3, RU-nya adalah INUS. RW itu adalah layer 3 INUS. Lalu dengan port FA0/1 sampai 3. Kita akan cek di sini, yang multi-layer switch 1 to show ether channel kembali. Nah, di sini juga sudah ada grup 3 dengan port channel 3 yaitu layer 3 INUS atau RU. Dengan protokolnya tidak ada karena kita menggunakan protokol on yang ada hanya di multi-layer yang ada di layer 3 dengan port FA0/4 sampai 6. Nah, mungkin cukup segitu saja untuk video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kesalahan dalam saya praktek kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini.